Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang mulia, alhamdulillah kita diberi kesempatan, diberi kesehatan, dan insyaallah diberi keikhlasan. Sehingga amalan apapun yang kita lakukan, jika sudah dilandasi oleh ikhlas, insyaallah kemungkinan besar akan diterima oleh Allah. Karena apapun amal, jika tidak ikhlas, itu akan tertolak, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya amalan yang tidak akan tertolak sekalipun tidak ikhlas, yaitu sholawat. Itulah kehebatan sholawat. Maka perbanyaklah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita akan membahas tentang kisah di mana suatu ketika Nabi Muhammad ditanya oleh kaum Yahudi tentang 4 hal. Yang pertama, kata Yahudi, "Wahai Muhammad, aku akan menanyakan kepadamu beberapa hal yang jika jawabannya benar maka aku akan mengikutimu. Maka aku akan beriman bahwa engkau adalah Rasulullah." Kata Nabi Muhammad, apa itu pertanyaannya? Silakan. Yang pertama, sebutkan makanan atau minuman yang diharamkan untuk Nabi Yakub sebelum kitab Taurat turun. Itu yang pertama. Maka Nabi Muhammad menjawab, "Saksikanlah. Jika jawabanku benar, tolong benarkan. Dan jangan engkau berdusta." Yahudi bilang, "Saya tidak akan berdusta." Maka Nabi Muhammad menjawab, "Bukankah Nabi Yakub pernah mengalami sakit keras yang memakan waktu sangat lama, sehingga ia bermunajat kepada Allah untuk menyembuhkan sakitnya. Nabi Yakub bernazar, jika sakitnya sembuh maka ia tidak akan memakan atau mengharamkan bagi dirinya makanan yang ia sukai dan minuman yang ia paling sukai. Maka ketahuilah, makanan yang paling Nabi Yakub sukai adalah daging onta, dan minuman yang paling Nabi Yakub sukai adalah susu onta. Maka sebelum kitab Taurat diturunkan, Nabi Yakub mengharamkan dirinya sendiri untuk memakan daging onta dan meminum susu onta." Apa kata kaum Yahudi? "Shadaqta, engkau benar." Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana rupa air mani laki-laki dan rupa air mani perempuan? Maka Nabi menjawab, "Saksikanlah. Jika jawabanku benar, maka benarkan. Jangan kau berdusta." "Siap." Nabi menjawab, "Rupanya air mani laki-laki itu putih dan kental, sedangkan rupa air maninya perempuan adalah encer dan kuning. Jika air mani laki-laki lebih unggul terhadap air mani perempuan, maka anaknya nanti laki-laki atas izin Allah. Jika air mani perempuan lebih dominan daripada air mani laki-laki, nanti anaknya perempuan atas izin Allah." Apa kata kaum Yahudi? "Shadaqta, engkau benar." Lalu pertanyaan yang ketiga, sebutkan ciri-ciri Nabi yang ummi ini, ciri-ciri Nabi yang buta huruf ini. Nabi menjawab, "Ketahuilah, ciri-ciri Nabi yang buta huruf ini adalah ketika matanya tertutup, matanya tertidur, tapi hatinya tidak tidur." Meskipun Nabi ini tertidur, tapi hatinya selalu berpikir kepada Allah, selalu hidup. Kaum Yahudi membenarkan, "Engkau benar." Sekarang pertanyaan terakhir yang menentukan, jika jawabanmu benar, maka aku akan mengikutimu. Apa itu? Kaum Yahudi mengatakan, setiap nabi pasti ada malaikat yang mendampinginya. Maka sebutkan siapa malaikat yang mendampingimu. Malaikat yang mendampingimu. Atau di riwayat lain, siapa
kekasihmu di golongan malaikat? Maka Nabi Muhammad menjawab, kekasihku di golongan para malaikat adalah Jibril. Kaget Yahudi. Jawaban inilah yang membuatku tidak bisa mengikutimu. Kaget Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa engkau tidak suka dengan Jibril? Karena Jibril adalah malaikat yang selalu menurunkan tentang peperangan, tentang azab dan segala macam. Kenapa? Karena Yahudi dari zaman dahulu itu selalu diazab, selalu dibinasakan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Karena Yahudi ini wataknya selalu membangkang Rasul, selalu ngeyel. Bahkan banyak sekali nabi-nabi dibunuh oleh kaum Yahudi. Sedangkan nabi turunnya wahyu itu mesti dari Jibril. Nah, ketika kaum Yahudi membangkang, maka turun perintah wahyu azab melalui Jibril. Akhirnya kaum Yahudi di zaman Nabi benci sama Jibril. Apa itu Jibril? Malaikat yang selalu menurunkan perintah peperangan, perintah azab. Saya benci. Seandainya engkau Muhammad menjawab Mikail, maka aku akan mengikutimu, kata kaum Yahudi. Apa kata Nabi Muhammad? Ya nggak bisa. Ya memang inilah takdir atau sekat pembatas antara kaum Yahudi dan kaum Islam. Tidak akan pernah bertemu karena ini memang sudah ada skenario bahwa kaum Yahudi benar-benar selamanya tidak akan bisa mengikuti Islam. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 97-98. Inilah asbabun nuzulnya. Kenapa di dalam Al-Quran itu Al-Baqarah ayat 97-98 Allah berfirman, Qul man kana aduwwan li Jibril. Katakanlah siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Ketahuilah bahwa Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke hatimu. Inilah asbabun nuzul Al-Baqarah ayat 97. Yahudi itu menolak Jibril, benci Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.